Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu Pemirsa Air Raya, saya hormati Roy Syarif yang hadir malam hari ini, sekalian Bapak Ibu jamaah Aisyah dan tamu yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada malam ke-16 Ramadan. Dialah Allah yang Maha Pengasih, tak pandang kasih, si kecil, si besar, si muda, si tua dikasih. Tapi kata Allah, jangan lupa terima kasih. Dialah Allah yang Maha Penyayang, si kecil, si besar disayang, tua si muda disayang, tapi kata Allah jangan lupa sembahyang. Bapak Ibu jamaah Aisyah dan tamu yang dirahmati Allah, salam dan salam kita kirimkan kepada Rasul junjungan kita, seorang Nabi kekasih sang pencipta, diutus untuk menyempurnakan akhlak kita agar manusia hidup bahagia, sejahtera dan sakit. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu sekalian, mengutip dari satu hadis, Rasulullah bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin nafar." Jadi surga itu mushtaqatun, rindu, ila arba'atin nafar, kepada 4 golongan. Yang pertama, dari Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Baca dan kajilah Al-Quran, maka dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong, sebagai syafaat bagi siapa yang membacanya. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini kita sudah memasuki malam ke-16. Sepatutnya dan sewajarnya kita sudah berada pada juz ke-16 dalam membaca Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Saya tidak menghitung satu huruf itu, misalnya alif lam mim, saya berikan pahala 10, tidak. Walakin, tetapi misalnya alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Pada bulan Ramadan Allah tingkatkan itu. Yang tadinya cuma 3 pahalanya dalam satu huruf, Allah lipat gandakan menjadi 10. Alif lam mim, baru kita baca saja alif lam mim itu sudah 30 Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim saja ada 19 huruf. Kita kalikan dengan 10. Bapak Ibu sekalian, golongan yang kedua. Golongan yang kedua yang dirindukan surga adalah hifzil lisan. Orang yang menjaga mulutnya, lidahnya. Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini bukan cuma melatih kita untuk menahan diri dari makan, minum. Bukan cuma itu. Tetapi Ramadan ini, ketika kita berpuasa pada siang hari, kita dilatih untuk tidak mengata-ngatai orang, membicarakan orang. Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min shaimin, betapa banyaknya orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tapi tidak dapat apa-apa dari yang dia puasakan, illa
kejelekan tetangga, baru keluar dari masjid setelah sholat subuh, sehingga dengan tetangga tiba-tiba ngomong ini ngomong itu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi tadi. Puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali cuma menahan lapar dengan haus saja dia. Kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga yang diridhoi surga adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Bapak Ibu sekalian, di bulan-bulan lain pahala memberikan makan kepada orang ini mungkin sepele bagi kita. Tapi di bulan Ramadan ini Allah tingkatkan lagi pahalanya. Contohnya seperti apa? Di masjid pada saat mau berbuka puasa ada ibu-ibu yang antar makanan. Ibu-ibu sekalian, kalau mohon maaf misalnya ibu-ibu berhalangan untuk sholat, tapi mau sekali dapat pahala kayak orang puasa. Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Jadi Bapak Ibu, misalnya ibu-ibu berhalangan untuk sholat, antar saja makanan di dalam masjid. Itu ibu sudah mendapatkan pahala sama seperti orang yang lagi berpuasa itu, tanpa mengurangi kadar pahala orang yang berpuasa. Itu. Wa mut'imul ji'an, kata Rasulullah, dan orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Bukan cuma di masjid, Ibu. Ada musafir sehingga minta air, minta makan, kita kasih. Bapak Ibu sekalian, musafir itu tidak wajib untuk puasa. Tidak wajib. Kemudian golongan yang terakhir. Golongan yang terakhir yang dirindukan oleh surga, itu kita golongan, insya Allah kita masuk di golongan ini. Golongan yang terakhir adalah wasoimu fi syahri Ramadan, dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Itu salah satu golongan yang dirindukan surga. Bapak Ibu sekalian, rugi. Ya, kalau kata adik saya ini rugi orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan, Bapak Ibu, segala amal kebaikan kita Allah tingkatkan pahalanya. Kita sedekah 500 rupiah, 1000 rupiah, kita kasih ini, kita mendoakan, tidak usah sedekah itu Pak. Kita mendoakan tetangga kita. Kita pergi ke tempat orang yang meninggal misalnya, kita doakan. Itu sudah Allah tingkatkan kebaikan pahalanya. Bapak Ibu sekalian, ada satu ayat yang paling fenomenal dalam Al-Quran. Kita mungkin sudah dengar ayat ini tiap tahun, tapi kita tidak tahu apa definisi dari ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bapak Ibu sekalian, mari kita telah kenapa Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu untuk orang-orang yang berpuasa. Karena Bapak Ibu sekalian, hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu mengerjakan puasa tersebut. Artinya Bapak Ibu, kalau kita dalam satu bulan ini full mengerjakan puasa, semoga kita masuk dalam golongan apa tadi? Dalam salah satunya saja. Karena kita adalah insya Allah menjadi orang-orang yang beriman karena telah melakukan kewajiban berpuasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, terakhir satu hadis Nabi lagi. Rasulullah bersabda, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridha Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, Allah hapuskan dosa-dosanya yang sudah lalu. Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian, kita berpuasa pada bulan Ramadan, kita mengharapkan ampunan dari Allah, kita tangisi dosa-dosa kemarin,
kita berpuasa berapa? Maka kata Nabi, "Ghufirallahu ma taqaddama." Dihapuskan semuanya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu sekalian, semua kita termasuk dari 4 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah tadi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.